Udah pokoknya kita nggak pacaran, pokoknya kalau mau langsung nikah aja gitu loh. Ternyata emang pas minta izin ke orang tua itu yang jadi hambatan juga sih. Gue hamil. There's only love blooms between us. There's only bond that never lose. There's only bond that never Ini papinya Ukasha kemana sih? Di atas nggak ada Ukasha. Apakah mungkin dia ada di bawah Ukasha? Mami udah bawa ini suster 7 kurma kesukaan papi. Sayang, sayang, main yuk. Gak ada yang jawab Ukasha. Mana dia? Iya sayang. Papi. Maaf sayang. Ini Kamu tadi lagi? dapat itu WhatsApp. Oh, nih. Katanya tadi pagi minta dibawain. Iya mau banget. Kan? Dibawain. Makasih ya sayang ya. Aduh, ini susu kesukaan aku. Iya nih yang supaya kita tetap sehat kan lagi pandemi kayak gini, kita harus pilih yang double manfaat kayak susu steril 7 kurma. Betul banget. Yummy. Yummy. Pokoknya teman-teman di rumah kalau bisa kerjanya di rumah aja. Terus kalau kangen sama keluarga ya via apa namanya Zoom ataupun WhatsApp Video call dan call. segala macem lah gitu. Karena kalau udah terpapar tuh nggak enak banget. Aku aja yang hitungannya tuh OTG ya, maksudnya nggak ngerasain apa-apa gitu. Tapi Alhamdulillah ya. alhamdulillah ketemu Kasya, pengen banget ketemu Kasya tuh bener-bener yang kayak aduh pengen banget gitu. Sampai alhamdulillahnya tuh kadang-kadang ya Kia tuh suka naik ke atas, terus dia di tangga cuma yang ini Ukasha Dari jarak gitu, berapa tuh ya? Allah, itu 6 meter. itu rasanya sedih banget ya. Mungkin kalau gue diceritain ya gitu-gitu aja sih. Cuma ntar deh, maksudnya pas di saat kita jauh sama keluarga kita, anak kita atau istri kita atau Nggak enak orang tua banget kita, itu rasanya. nggak enak banget rasanya. Tapi sebenarnya kita tuh udah ngejaga banget, kita kan nggak keluar sama sekali ya yang. Nggak keluar. Cuman ya itulah takdir yang kita nggak bisa hindarin ya. Ya. Malah adiknya Irwan yang kepapar duluan datang ke sini ngobrol. Dia kebetulan kayaknya adiknya Irwan tuh kepaparnya di tempat kerja ya. Kita juga masih nggak tahu sih, cuma kemungkinan besar di tempat kerja. Nah, susu steril 7 kurma ini juga bisa sebagai pelengkap nutrisi loh. Jadi sangat bagus untuk bantu jaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit. Iyalah sayang, kamu bayangin aja ya. Susu steril aja udah bagus banget, apalagi ditambah kurma. Wah gimana tuh? Di kondisi seperti ini tuh ya, sekarang tuh nggak yang biasa-biasa aja tuh nggak cukup. Harus yang double manfaat. Nggak cuma masker aja yang double, asupan gizi juga harus double manfaatnya. Iya, bener banget. Aku juga nggak tahu ya kenapa ya. Aku suka banget sama susu steril 7 kurma karena rasanya tuh nggak hambar, enak banget. Ya makanya kamu harus stok yang banyak dong di rumah. Iya, aku mah selalu stok. Kamunya aja kadang-kadang suka lupa minum. Kalau nggak disiapin gitu kadang-kadang suka lupa. Emang Manja, harus guys. selalu disediain. Manja, boleh dong. Hei, enak banget ngaunya. Papi mau minum dulu ya, ntar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nisa. Aduh, gue manggilnya dua-duanya Kak Nisa, Kak Melody. Aduh, nggak banget ya. Gimana dong? Jangan dong panggil nama aja sih. Panggil nama aja. Nama aja. Oke. Jadi kalau sama Nisa tuh kita pernah ketemu kan ya? Pernah ya beberapa kali ya. Iya. Iya, kalau sama Melody keseringan olahraga ya dulu. Iya, asli aja masih olahraga nggak? Coba aku tanya. Olahraga lunya sis, alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi hari ini makasih banget ya udah mau direpotin dikala sibuk mungkin di rumah kesana kemari ya, keliling rumah nggak tahu Nggak ada begini ya, malah aku mager banget tau. Ini aja siap-siap gitu kan. Iya, kan akhirnya eyelinernya berkurang sedikit kan daripada beku nggak dipakai-pakai. Emang bener.
Iya kan? Nah oke, jadi hari ini tuh menarik banget. Melody itu kan Jakarta 48 ya kan? Masih, gue gak tahu deh nyebutinnya tuh X atau lu masih sih? Udah X JKT48. Oh oke. Jadi dia udah X JKT48. Kalau misalnya Nisa kan udah X-nya Cherrybelle ya kan? Kalau misalnya Nisa itu sebenarnya gue sama Melody juga sebenarnya dulu itu gue sering ketemunya itu, tapi kan kita nggak kenal ya. Jadi dulu itu malah ketemunya itu cuman gue lihat aja karena kan sering di inbox dahsyat yang zaman saya masih di sister, mohon maaf lahir batin. Jadi kita semua mantan girl band. Iya. Kalau gue kayak nggak ada orang lain, jadi girl bandnya cuma 2 sama Kia gitu ya. Tapi alhamdulillah udah bubar kok, karena gue nggak bisa nyanyi sejujurnya, terpaksa. Oke, nah aku mau nanya karena dua-duanya itu kan girl bandnya itu kan sangat populer lah di Indonesia ya. Terus juga pokoknya pada masanya tuh hits banget lah ya. Asik. Tapi emang iya kan? Tapi kalau iya, gimana ya ceritanya? Gue tuh tau gak sih punya temen kuliah di Mustopo, kayak seangkatan gue kan. Tiap hari nge-save-in foto Melody. Gue lagi kayak, lo kenapa sih? Gue bilang kayak, serius lo ngefans sama JKT48 ya? Lo kan udah tua. Gue bilang gitu kan. Kayak kenapa sih? Kayak maaf galakan dia kan, maaf. Kayak fans lo garis keras ya. Nah, apa sebagian besar agak garis keras ya. Oke, jadi yang pertama aku mau nanya, Melody dan Nisa. Nisa biasanya dipanggil Anissa apa Nisa? Bebas sih. Terserah. Gue so asik banget tuh. Gak apa-apa. Oh, sih, aku udah biasa kok kalau kamu soal apa. Hei jangan gitu, gue baru kenalan banget nih sama Nisa, jadi gue harus so cantik dulu, nanti dia ilfeel. Kan host, jadi harus so asik ya. Jadi, Melody sama Nisa itu kenapa kalian berani keluar dari girl band yang nggak bisa dipungkirin yang membesarkan nama kalian pada saat itu? Mungkin dari yang keluar duluan waktu itu siapa? Ya maksudnya yang JKT dulu? Kayaknya Nisa. Oh Nisa dulu. Berarti Nisa dulu dari Cherrybelle, kan dulu Cherrybelle kayak nggak mungkin ada anak muda yang nggak tahu Cherrybelle gitu ya, semuanya tahu gitu kan. Kenapa lo memutuskan untuk keluar gitu? Waktu di Cherrybelle itu kenapa? Karena aku ngerasa kayak oh iya kayaknya udah cukup aja gitu karir bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Soalnya kan juga selain mau ngelanjutin kuliah, terus juga karir aku juga pengen berkembang gitu, karena selama ini misalnya kayak ada tawaran apa main film atau apa gak bisa kan, jadinya kayak ya udah deh memutuskan untuk keluar selain kuliah juga soal karir kayak gitu akhirnya. Oh jadi berarti karena mau lebih berkembang, karena kan aku nggak tahu sih karena kan aku nggak pernah di girl band yang banyak orang gitu kan, yang under management gitu. Kalau gue kan ya berdua aja terserah kita gitu kan. Maksudnya berarti kayak Korea gitu nggak sih, kayak banyak peraturan gitu? Lumayan banyak, tapi ya sebenarnya sih nggak kayak di Korea banget ya, lebih kayak membebaskan. Cuman kalau misalnya kalau mau jujur-jujuran nih, waktu pas mau keluar itu kan udah muncul JKT ya, JKT udah naik banget nih, jadi gue ngerasa kayak wah ini bakal ini nih terancam nih Cherrybelle gitu ya gitulah pokoknya, macam-macam sih alasannya banyak, tapi ya banyak beberapa faktor gitu. Berarti salah satu faktornya memang karena mau solo karir ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya dilihat-lihat mostly nggak cuma di Indonesia sih, di luar negeri, even di Korea juga banyak banget yang kayak keluar karena emang mau solo karir kan gitu. Di Amerika juga kayak gitu. Oke, nah Melody kenapa? Secara kayak gue taunya JKT48 tuh muka lo sama Cherrybelle gimana ya? Ya semuanya terkenal, cuman kayak termasuk salah satu yang ikonik kan gitu loh. Oh aku sih jujur ya sis ya, berdua. Ngomongin umur sih. Aku tuh 2013 berarti 23 tahun. Masih 23 tahun, aku lagi JKT48 umur 26 tahun sis. Masya Allah. Jadi
aku saat itu kayak emang udah ngerasa kayaknya aduh gue udah tua banget deh di sini gitu kan, yang lain masih kuliah, SMA, terus SMP juga ada kan. Iya. Juga sama kayak Nisa, aku kayaknya udah cukup dari sini, ditambah maksudnya saat itu umur aku tuh kayaknya aduh gue udah kayak paling tua deh di sini gitu ya. Terus teman-teman yang lain juga maksudnya seumuran juga udah gak ada, maksudnya udah gak jadi JKT48 juga gitu loh. Nah terus ya udah dari situ aku mikir kayaknya udah deh cukup. Sebenarnya ya waktu pas dari dulu kan kayak pas aku di JKT48 itu teman-teman banyak yang udah lulus kuliah, aku belum, karena kan ngejalin dua-duanya. Ini sih tau kan ya rasanya tuh gimana ngejalin kita sambil karir gitu, apalagi aku tuh kuliahnya di Bandung, kerjanya di Jakarta gitu kan. Nah terus ditambah juga saat itu tuh aku sampai mana ya, aku lupa sih. Oh ini lu berkarir sambil kuliah. Terus ditambah lagi kan teman-teman aku tuh udah banyak yang udah lulus kuliah, terus mereka banyak yang udah nikah juga, yang seumur aku masih joget-joget gitu loh. Dan juga ada teman aku, maksudnya yang teman-teman terdekat gitu ya, teman-teman satu geng lah zamannya gitu ya. Mereka tuh udah punya anak gitu. Aku umur 23 dong Pak, masih di JKT48, mereka udah nikah, udah punya anak gitu kan. Pokoknya udah sibuk rumah tangga gitu kan. Yeah. Nah itu mungkin banyak faktor gitu yang membuat aku memutuskan untuk lulus gitu loh dari JKT48. Ya udah dari situ aku putusin, aku lulus JKT48, tapi karena di situ kan aku posisinya juga kapten JKT48 tuh. Nah terus aku juga bilang sama manajemen, aku pengen tetap bantu JKT48 ya. Alhamdulillah maksudnya mereka juga senang juga gitu, aku bisa bantu mereka di balik layar gitu. Berarti sampai sekarang lo kayak masih jadi pengurus JKT48 kan ya? Iya, jadi ya salah satu staff di JKT48. Adik kamu juga kan ya? Iya, tapi dia udah awal tahun udah graduate juga. Oh, jadi JKT48 tuh ada lulusnya gitu ya sis ya? Ya, karena kalau misalnya kita kan emang sister groupnya dari AKB48 kan yang di Jepang. Jadi itu kalau misalnya memang keluar itu berarti kita lulus gitu loh. Graduate namanya. Karena ada juga misalnya mereka dikasih sanksi gitu, misalnya ada hukuman, karena kan kita banyak aturan tuh. Aturan misalnya ada yang nggak sesuai gitu sama kontrak, mereka tuh ada yang dikeluarin juga, atau mereka ada yang resign juga. Nah yang paling baik itu adalah lulus gitu sis. Oke, ya. Gue nggak kebayang sih kalau tipe-tipe kayak gue kayak banyak aturan kayak gitu, kayaknya gue gila sendiri kayaknya nanti. Soalnya nggak bisa diatur-atur banget kayak gitu. Nah, yang kedua, coba jujur deh, waktu jadi personalnya girl band itu enjoy atau berat? Bisa enjoy. Aku lagi. Aku sih enjoy banget, seru karena ngumpul bareng sama teman-teman cewek semua, terus tinggal bareng, itu pengalaman yang seru banget sih kalau menurut aku. Dengan penuhnya kegiatan juga itu kayak pengalaman baru kan, waktu itu baru pertama banget nih jadi terkenal, wah gimana gitu. Jadi rasanya ya dijalaninnya tuh enjoy walaupun kegiatannya padat. Nah tapi karena udah keseringan, misalnya udah bertahun-tahun terus-terusan kegiatannya kayak gitu, ya adalah pastinya bosen gitu kan, ngerasa capek. Aku aja tuh bisa seminggu tuh sampai 2 kali dipijet karena capek. Iya bener-bener. Iya, pas perform itu kan lompat-lompat sambil pakai high heels, sampai 6 lagu. Waduh, itu bener-bener kayak tulang-tulang di sini sama saraf di kaki udah capek semua ya. Makanya jadinya emang capek juga, jenuh, tapi karena sama anak-anak gitu, walaupun ya namanya juga kalau misalnya kumpul cewek-cewek pasti kan juga ada konflik. Iya. Ya, tapi itu justru yang bikin seru. Tapi kalau misal di Cherryball gitu ada nggak sih kayak, gue kan nggak kebayang kan satu grup berapa orang? 9 orang, ya perempuan semua ya. Tadi kan disebutin ada konflik, itu wajar lah ya, namanya cewek semua terus capek lagi, kalian kan tiap hari kerja. Ada nggak sih kayak misalnya di antara 9 itu yang paling deket banget gitu? Apa semuanya dekat banget? Kalau misalnya sebenarnya hampir semuanya sih dekat. Cuman kalau misalnya yang ada yang dekat, misalnya Cherly sama Angel tuh emang mereka deket banget karena satu kamar kan. Terus kalau aku dulu tuh paling deketnya sama Rin karena kita satu kamarnya
kalau lagi keluar kota selalu kita berdua gitu sekamar. Terus kayak lebih sering curhat juga. Ya tapi semuanya sih kalau bisa sih balance aja sih, nggak semua jadi kayak gap-gapan gitu nggak ada sih. Nah, kalau Melody gimana? Enjoy apa musiknya? Enjoy banget. Aku maksudnya karena aku pas masih JKT48 kan umur 19 tahun tuh, terus masih semester 5 ya aku kuliah. Terus itu tuh kayak happy banget gitu, seneng banget. Apalagi aku kan kayak weekdays aku masih bolak-balik Jakarta Bandung, tapi kalau weekend aku di Jakarta gitu. Itu tuh bener-bener semangat lah, namanya juga masih muda, terus kayak pencarian jati diri, aku pengen ini, pengen itu gitu kan. Jadi semangat banget, aku tuh capek banget karena misalnya kalau weekdays nih, aku pagi, aku kuliah tuh di Jatinangor. Terus aku siang, kalau beres kuliah siang, aku tuh langsung ke travel, aku langsung ke Jakarta gitu kan. Kalau enggak aku kayak setengah mata kuliah, aku langsung caps gitu ya, langsung ke Bandung, terus aku langsung travel ke Jakarta gitu. Terus kegiatan, karena kalau di JKT48 kan ada daily rutinnya kan memang teater gitu kan. Nah itu tuh kayak jam 7, nah beres jam 7 perform, terus beres sekitar jam 10, terus aku ke Bandung lagi gitu kan, nyampe subuh, terus belum ngerjain tugas, kalau enggak aku nitip teman gitu, tolong kerjain, nanti apa yang presentasi, kayak gitu lah ya. Itu pagi aku kuliah lagi, itu capek banget, tapi aku tuh happy banget. Sampai aku lulus kuliah, udah beres lulus kuliah ya dengan lika-liku drama kan, terus aku udah stay di Jakarta gitu. Nah terus teman-teman udah mulai kayak banyak yang graduate tuh, teman-teman angkatan aku kan generasi 1. Terus jadi udah banyak yang graduate, terus kan mulai kayak aduh ya udah pada graduate nih gitu. Terus ditambah aku juga aku kapten gitu, terus kayak bebannya kan beda gitu dari yang lain, jadinya kayak mulai kayak aduh banyak banget gitu yang pikirin kan. Terus ya udah mulai dari situ baru aku memutuskan untuk graduate gitu. Jadi ya kalau misalnya ditanya happy banget, ditanya beban ya pasti setiap yang kita lakukan kan pasti ada pengorbanan dan bebannya juga gitu, tapi tergantung gimana kita nyikapinnya kan. Kalau misalnya kita pengen sesuatu yang lebih, ya pasti pengorbanan kita dan beban kita kan pasti lebih gede juga. Jadi ya menurut aku itu masih oke lah gitu untuk umuran kita masa muda menikmati itu kayak ya happy lah gitu. Bener. Sebenarnya mostly lebih ke waktu sih ya, capek ya. Kayak dulu juga aku ngerasain ya, maksudnya kayak gue syuting sekolah, terus paginya gue harus ke inbox nyanyi. Kayak aduh, makanya gue langsung kayak dia gak usah nyuruh gue nyanyi, dia lu playback aja. Oke, nah yang menarik nih, pas udah sekarang kan semuanya kayak ngelihat kalian itu dulu tuh girl band, tapi sekarang itu pakai hijab. Nah, boleh ya kayak ceritain sedikit aja kalau dari mungkin sekarang gantian deh, Melody dulu. Kayak triggernya tuh lo untuk pakai hijab tuh apa sih? Kan kayak pas ngeliat dulu kan, mohon maaf ya, kayak ya tiga-tiganya lah, kita kan pendek semua ya, gitu kan. Tiga-tiganya lah ya, gue juga kok. Jadi kayak gimana transisi itu kok lo kepikiran pakai hijab gitu loh? Kalau misalnya untuk pakai hijab itu salah satunya tuh ya mas suami aku juga sih, mungkin dia tuh jembatan gitu kan dari Allah gitu ya kan. Karena kan maksudnya pas dia kayak misalnya bulan puasa, bukan bulan puasa kayak lebaran gitu kan, misalnya ih kamu cantik ya di hijab gitu kan, terus kan jadi happy gitu kan, oh iya gitu. Terus lama-lama ya udah dia kan kayak langsung pengen serius kan, udah lah kita nikah aja gitu, tapi dia tuh pengen aku tuh pakai hijab gitu. Nah terus aku masih berpikir gitu ya, aku kalau pakai hijab ya aku harus karena Allah gitu loh, bukan karena disuruh orang ya kan. Tapi aku mikir lagi, mungkin dia ini salah satu jembatan juga dimana aku tuh mungkin harus berhijab gitu kan. Nah sampai one day, waktu itu kan kita udah ngerencanain pernikahan gitu. Pokoknya lumayan kilat lah nyiapin gitu, karena menurut dia saat itu udah pokoknya kita nggak pacaran, pokoknya kalau mau langsung nikah aja gitu loh. Terus kaget kan kayak oh iya terus akhirnya ngurusin pre-wed gitu kan. Terus kata dia pokoknya kalau misalnya mau pre-wed kamunya harus pakai hijab ya, kata gitu. Sakit pakai hijab gitu ya, lagi percuma nanti kalau misalnya kamu
nggak pakai hijab, nanti fotonya nggak akan bisa dipajang-pajang juga, ngapain, kata dia gitu kan. Terus kata dia, apalagi kalau misalnya kamu pakai hijab, udah tuh, tapi kamu nggak boleh mempermainkan juga. Dalam arti kan secara nggak sengaja tuh kayak lo maksa gue pakai hijab gitu kan, gitu ya, gitu. Tapi aku tuh masih mikir, gitu ya. Terus aku tuh, oh ya udah deh, pre-wednya pakai hijab gitu. Toh mungkin setelah pre-wed juga kan gak lama langsung nikah juga gitu kan. Yeah. Terus aku tuh kayak belum kepikiran kayak full pakai hijab terus gitu, enggak. Tapi sampai pas pre-wed itu aku photoshoot gitu, masih yang belum pakai hijab tuh, pagi-pagi masih ya make up gitu kan. Masih make up, hijab dulu udah gitu ya. Terus pas udah beres, tahunnya kayak pas udah selesai, kok kayaknya aku malu ya kalau dibuka gitu hijabnya. Ya udah gitu, dari situ emang udah alhamdulillah sampai sekarang kayak ya udah nggak pernah dilepas gitu, alhamdulillah. Mungkin itu tuh salah satunya yang ditemukan sama aku sendiri gitu. Aku kayak nanya-nanya juga gitu kan sama diri aku ya, aku udah siap belum nih gitu ya. Tapi kan banyak gitu kayak yang penting tuh hatinya gitu kan. Tapi ya tapi itu kewajiban muslimah pakai hijab gitu kan. Terus aku juga harus, karena diri aku mungkin itu tuh kayak jawaban aja gitu loh dari Allah. Kalau misalnya memang aku dikasih petunjuk, aku tuh nyaman dengan aku dihijab. Udah alhamdulillah gitu, insya Allah istiqomah gitu. Doain aja ya teman-teman. Agak kayak sedih ya, merinding gitu. Haru ya. Masya Allah. Tapi Masya Allah loh, maksudnya kayak orang tuh kan butuh proses lama ya gitu kan. Dan lo tuh dikasih kemudahan sama Allah untuk mendapatkan rasa nyaman di hijab itu secara cepet gitu loh. Karena aku juga pas pertama hijab kan kayak belum tahu ya, pakai ciput, pakai yang gimana gitu kan. Hari kedua dari itu masih yang belum pakai ciput tuh langsung gitu kan ya. Masih belum ngerti kan yang gitu-gitu. Udah terus pakai ciput ya gitu. Terus pakai inner gitu. Terus rambut harus diikat. Terus kerasa tuh kayak pusing kan, sakit kepala kan. Iya, betul. Kepala banget. Kalau masalah gerah, alhamdulillah aku nggak dikasih kayak sama Allah tuh ya, alhamdulillah nggak dikasih. Aduh panas, pakai hijab tuh panas, enggak gitu. Karena aku juga tipikal orang yang nggak terlalu keringetan, kecuali aku bergerak kayak nari-nari terus baru aku keringetan kan. Terus akhirnya di rambut tuh kayak aduh sakit kepala gitu. Tapi aku tuh kayak ya udahlah gitu. Ya udah mungkin ini prosesnya aku nikmatin aja. Jadi sakit kepala nggak aku pikirin gitu, sampai sakit kepala cuma mungkin kayak dikasih 1 minggu lah. Dan ternyata tuh sakit kepala juga gara-gara kan nggak tahu ya kalau misalnya siap-siap hijab tuh harus keringin rambut. Kalau dulu kan ya udah deh nanti kering di jalan. Jadi kan waktu daerah sampai mandi itu aku pernah sakit kepala banget karena aku tuh mungkin masuk angin dari kepala loh, karena aku tuh keramas. Terus suami aku kan orangnya on time banget, dia harus buru-buru gitu kan. Ya udah aku belum hair dryeran, aku langsung bawa aja hijab aku. Terus kering di jalan, belum kering aku pakai gitu kan, wah udah itu sakit kepala. Tapi alhamdulillah maksudnya aku dikasih kayak gitu tuh cuman sekitar semingguan, selebihnya aku alhamdulillah enjoy aja sih. Masya Allah. Alhamdulillah dikasih kemudahan. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah kalau bisa? Kalau aku berawal dari merenung sih, C. Dia lebih gede ya. Kenapa? Enggak. Bisa tuh perempuan banget. Iya, Masya Allah. Kita mau jaga sikap. Dia kalau kita tuh kayaknya banyak banget ngomong rewel. Berisik dong. Ya, gimana? Oh aku gitu kan, Masya Allah. Iya kan kadang kita tuh kalau misalnya lagi merenung tuh kan kadang suka kepikiran, tiba-tiba ilham gitu, dapat ilham gitu kan. Terus yang karena waktu itu kan aku baru keluar dari Caribel, terus 2 tahun aku solo karir, terus sama kuliah juga, kuliahnya kan di Bandung. Jadi karena jurusan arsitek, terus harus begadang kayak gitu-gitulah, ngerjain tugas baik banget kalau kuliah di arsitek. Terpaksa vakum dulu nih di entertainnya, kayak main film, nyanyi itu vakum dulu. Akhirnya kayak lebih fokus kuliah sama banyak merenung itu di rumah, di kamar gitu kan. Pas lagi merenung, lagi sholat, bener-bener kayak itu lagi ibadahnya tuh lagi meningkat banget lah. Nah pas di situ aku tuh ngerasa kayak kok selama ini aku tuh kayak dikasih banyak kenikmatan, dikasih banyak kebahagiaan dari Allah, terus aku bisa terkenal, bisa apapun yang aku mau tuh kayaknya dikabulin gitu semua sama Allah. Tapi kok aku kayak ngerasa nggak melakukan kewajiban aku sepenuhnya sebagai seorang muslimah gitu kan. Terus aku dari situ tuh
mulai perbaikin diri lah. Dan besoknya aku ngerasa aku lagi buka-buka Instagram gitu, terus aku lihat ada foto-foto orang berhijab, itu langsung kayak ada ketertarikan. Padahal sehari sebelumnya tuh aku biasa aja ngeliat orang berhijab, tapi pas hari itu aku ngerasa kayak, ih bagus ya, kok cantik ya pakai ini, terus kelihatan anggun, terus kayak nyaman gitu. Nah udah mulai tertarik kayak gitu, aku curhat dulu sama kakak gitu, terus akhirnya disuruh menguatkan keyakinan lagi lah gitu, kayak berdoa, ya Allah kalau emang jalannya ini baik, semoga dimudahkan gitu. Nah pas udah kayak gitu, aku cari-cari kayak ilmu-ilmu gitu, ilmu-ilmu muslimah yang berhijab, kewajibannya seperti apa. Nah itu aku langsung terbuka pikirannya, karena selama ini nggak pernah tahu kan. Di lingkungan aku tuh ya biasa-biasa aja, orang-orang tuh nggak ada yang sama sekali ngingetin, ayo dong muslimah tuh harus berhijab gitu, nggak ada sama sekali, dan emang masih jarang waktu itu tuh. Akhirnya aku cari tahu di Al-Quran, ada di buku-buku gitu kan, aku ngumpulin, dan ternyata emang pas minta izin ke orang tua itu yang jadi hambatan juga sih. Iya, jadi aku searching kan di Google gitu, ternyata nggak sedikit loh orang tua yang nggak ngizinin anaknya pakai hijab. Iya, jadi karena ya itu kan tergantung pemikiran dari orang tuanya masing-masing kan. Nah pada saat itu orang tua aku lebih mikirnya kayak karir gitu, gimana nanti kalau Anissa berhijab nanti nggak ada kerjaan dong, nggak ada job, nggak ada yang nawarin main film lagi, nanti karir kamu kayak gimana. Dan udah disangkanya tuh setelah aku pakai hijab tuh karir bakal mati 100%, kayak gitulah. Nah akhirnya kan aku bener-bener udah ngerasa nggak bener nih kalau aku nggak berhijab tuh udah dosa, aku menggiring dosa, menambah dosa ke orang tua aku nanti justru gitu kan. Enggak deh, ini yang terbaik menurut aku. Dan akhirnya karena itu bulan puasa nih, ini berkahnya bulan puasa juga. Jadi pas lagi bulan puasa itu ya udah deh nggak langsung pakai hijab, tapi latihan dulu gitu. Coba pakai, terus coba berhari-hari kayak gitu kan, sambil berdoa juga. Pas sudah pakai hijab beberapa minggu gitu, akhirnya nyaman, dan mama papa aku ngeliatnya juga iya ya, ya udahlah kalau misalnya emang Anissa maunya kayak gitu. Dan di situ juga aku kayak kasih pengertian juga ke mama, rezeki kan semuanya dari Allah, jadi nggak apa-apa kalau emang harus karirnya berhenti juga nggak masalah kok. Aku yang penting aku ngejalanin apa yang jadi perintah Allah dan emang yang Allah ridoin gitulah untuk hidup aku. Akhirnya ya udah dari sana mulai berhijab, dan alhamdulillah malah ditawarin brand ambassador hijab lotion gitu kan ya. Kesini makin banyak yang produk-produk skincare yang untuk hijabers gitu. Malah dapet tawaran-tawaran makin banyak, dan justru alhamdulillah lebih lagi daripada sebelum berhijab gitu. Makanya bersyukur banget, alhamdulillah. Akhirnya orang tua juga ngelihat, wah ternyata iya ya, benar ya yang dibilang gitu. Emang semuanya itu kalau kita ngejalanin sesuai dengan perintah, ya insya Allah akan terbuka gitu, dari mulai rezeki dan segalanya. Ya abis itu alhamdulillah juga aku bertemu dengan sang suami, dengan Pak suami juga. Aku kan waktu itu lagi syuting video series di YouTube, video klip series di YouTube. Nah itu tuh judulnya Single Love Project. Dan suami aku ini jadi pemeran cowoknya. Jadi pas Cinlo. Iya, Cinlo kayak Shiren kita lah. Iya sama kayak Shiren. Nah kalau aku malah justru digiringnya ke situ gitu, karena udah berhijab, jadi ketemunya ya insya Allah sama laki yang insya Allah juga baik juga gitu kan. Akhirnya ta'aruf, habis ta'aruf ya udah menikah gitu. Masya Allah. Aduh Nisa, kamu baik sekali. Masya Allah loh. Maksudnya Masya Allah gini, kayak
kan ya aku juga sebenarnya jujur aku jarang sih kalau ada orang yang dapat hambatan hijabnya itu dari orang tua sebenarnya kan. Kita tuh kan kalau misal ngobrol sama orang tua itu kan harus pasti pakai adab dan kita harus pakai trik gimana caranya nggak nyakitin hati orang tua kan gitu. Jadi kayak menurut aku itu challenge yang sangat besar banget gimana Nisa bisa kekehin hati orang tua untuk ngizinin, karena apa ya, kalau kita ngomong masalah agama kan orang tuh lebih gampang untuk tersinggung karena mereka ngerasa mereka lebih tua dan lebih tahu gitu kan. Jadi itu lumayan berat sih gitu, dan alhamdulillah bisa kelewatin semuanya. Nah, pas banget nih, aku pernah dengar, bener gak sih kalau misalnya waktu udah berhijab itu banyak banget komentar mungkin dari fans kamu ya, Nisa, yang gak setuju banget, akhirnya kamu dibully banget malah gara-gara jilbab kamu gitu. Kan biasanya orang lain itu kalau pas pakai hijab supportnya banyak gitu ya, tapi giliran kamu malah dibully gitu. Kalau aku dibulinya tuh karena waktu itu lagi bulan puasa, jadi disangkanya ini mah cuma cari sensasi doang. Artis kan biasa di bulan puasa doang pakai hijabnya, setelahnya pasti dibuka. Terus ada juga yang bilang, jadi jelek pakai hijab, katanya gitu. Tapi aku nggak rawin banget karena ya udahlah, apa sih arti sebuah kata-kata dari netizen kan. Yang penting aku tetap menjalankan kewajiban kayak gitu sih. Jadinya nggak terlalu dipikirin. Masya Allah ya. Jadi gini, yang aku mau sampaikan tadi poin pentingnya, hidayah itu bisa datang dari mana aja. Kayak Melody itu kan dia malah dari partnernya yang sekarang jadi suaminya dan ngerasa nyaman. Mungkin kan kalau lo nggak pernah diajak untuk priwet pakai hijab, nggak pernah kepikiran kan gimana nyamannya pakai hijab kan. Iya, mungkin aku tuh mikirnya masih kayak yaudah nanti aja nikah pakai hijab, kalau nggak ternikah gitu. Iya kan? Bener gitu kan, itu kayak pemikiran standar lah kayak gue dulu, kayak jilbab ntar dia anak 3, 4, 5 gitu ya, baru pakai kerudung gitu, udah tua gitu kan ya. Jadi kalau dulu kan mikirnya kayak gitu. Tapi emang banyak banget sih kayak hal menarik. Aku paling seneng kalau dengerin hijab story orang, karena menurut aku kayak itu uniknya beda-beda dan bener-bener beda-beda banget gitu loh. Jadi kayak pintu hidayah kan bisa datang dari mana aja yang kadang-kadang kita nggak nyangka gitu kan. Ada yang dari merenung kayak Nisa, ada yang dari priwet kayak Melody, ada yang karena sakit kayak gue. Mungkin gue bebel ya orangnya, jadi dikasihnya sakit gitu ya. Emang dikasih sakit apa sih? Sakit sih, gue hamil. Gue tuh hamil anak pertama yang Adam itu dari muda sampai hamil tua itu gue sakit setiap hari. Gue pendarahan, plasenta previa, gak bisa. Gue masih kuliah kan, gak bisa naik tangga, gak bisa ngapa-ngapain. 3 bulan cuma di kasur, berhenti kerja. Pas banget Wisnu memang udah hijrah banget lah ya waktu itu kan ya. Beda banget lah sama gue nya deh waktu itu. Jadi belum sejalan gitu loh. Maksudnya sebenarnya kayak enak, kayak Nisa tuh yang nikah tuh udah sejalan gitu kan. Kayak Melody tuh kayak emang udah diarahin dari awal. Kayak gue tuh kesian sih, biasanya kayak challenge ya Allah, berubah istri gue susah banget kayaknya. Beda-beda ya. Beda-beda. Tapi ya itu sih, maksudnya kayak mungkin itulah yang pahalanya juga buat Wisnu, gimana caranya dia bisa membantu aku mencari jalan yang lebih baik. Dan aku bersyukur banget dia sabar banget gitu. Dan aku sakitnya itu karena waktu aku hamil 7 bulan aku harus operasi usus buntu. Oh ya ampun. Jadi sadar kan operasinya, dan sakit karena dia nggak bisa ngasih painkiller yang tinggi gitu kan. Jadi bener-bener kayak anaknya sebelah sini, sebelah kanannya gue harus operasi gitu kan. Dan itu rasanya tuh nggak karuan. Jadi setelah itu masih sakit, muntah-muntah segala macam, dan takut mati sih. Jadinya di situ yang gue kayak Wisnu masuk. Aku bilang, ngaji dong, tolong ngaji. Masih sombong banget kan, ngaji dong, bikin saya nggak deg-degan gitu. Kenapa aku deg-degan banget gitu kan. Terus Wisnu yang bilang, kamu udah sholat, kamu udah puasa, sebagai seorang muslimah, hak kewajiban apa yang kamu belum lakuin? Itu kan kayak nusuknya sampai keluar banget. Iya kan ya saya. Kayak pakai pedang. Saya kayak iya pakai hijab dengan kondisi yang udah lemes banget gitu kan. Pakai hijab, aku belum pakai hijab gitu kan. Dan Wisnu tuh orangnya to the point. Dan dia tuh nggak pakai bahasa-bahasa yang tinggi bikin gue melayang dulu tuh, langsung bener-bener kayak cabok-cabokin gitu ya. Langsung bener-bener kayak, kamu mau melahirkan bentar lagi. Melahirkan itu adalah jihadnya perempuan. Kalau kamu nggak dikasih hidup lagi sama Allah gimana? Gue langsung kayak, ya Allah,
udah sakit dikasih itu, dan nggak tahu kenapa akunya yang kepikiran banget sih, kepikiran mau pakai hijab gitu. Waktu itu emang udah galau-galau karena kan aku dulu deket banget sama Oki sama Alisa kan, karena suami-suami kita kan pada deket. Nah, Ica udah pakai kerudung duluan karena dia dapat hidayah lewat mimpi. Gue udah panik, kok gue nggak dimimpiin, apa gue dosanya numpuk ya? Gue bingung gitu kan, kenapa nih gue kan? Reaksi pertama teman-teman di JKT48 sama Cherrybelle pas kalian pakai hijab itu ada yang nyerang kah, ada yang nggak setuju kah, atau mereka support gitu? Karena kan kayak sesuatu yang kayak beda sama jalannya girl band gitu loh. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Home Pimpa. Kita selalu minta Nisa dulu karena Nisa tuh pembawaannya sangat kalem, tenang, girly, wanita soleha gitu ya. Insya Allah. Bisa kalian nggak tahu aja aslinya gimana Bi? Aslinya? Enggak, Masya Allah. Nisa dicoba Nisa. Kalau ini ya respon dari anak-anak Cherrybelle sih, mereka waktu aku pakai hijab itu mereka langsung DM Kristi pertama. Anissa cantik banget katanya pakai hijab. Wah, makasih Kristi, kayak gitu-gitulah. Terus yang lain juga pada ini sih responnya bagus-bagus. Ya, jadi nggak ada yang sama sekali. Oh, nggak ada yang nentang ya berarti ya? Nggak sih. Nah, ya alhamdulillah. Berarti lancar-lancar kayak manajer gitu-gitu aman. Manajer aku mama udah iya mama. Alhamdulillah lah ya. Kalau Melody kayak lo kan base-nya kan tim-timnya orang-orang Jepang gitu loh. Alhamdulillah so far ini gue maksudnya sama gitu, jadi semuanya pada support, teman-teman di kantor gitu, teman-teman teman-teman kayak teman SMA, SMP, kuliah gitu juga kan aku masih komunikasi kan. Mereka ya support juga, dan banyak juga kan yang udah hijab duluan. Terus dari keluarga juga ya support aja gitu, cuman mungkin pada kaget aja gitu kalau misalnya kayak di keluarga pakai hijab gitu, karena kan maksudnya keluarga aku nggak semua gitu kan pakai hijab, karena mungkin mama juga saat itu masih pakai kerudungnya emang yang buka tutup gitu kan. Tapi kan kalau orang tua sih lebih nyerahin sama aku, terserah mau hijab atau enggak gitu, mereka nyerahin aja gitu. Jadi ya alhamdulillah aku tuh dikelilingin orang-orang yang selalu support aku gitu, baik dari keluarga, teman-teman, atau misalnya rekan kantor gitu, mereka support, bahkan kayak bantuin cari referensi, misalnya aku kan belum tahu, terus kayak dibantuin, gini nih biar rapi, kayak gitu, mereka tuh bantuin gitu. Ini sedikit sharing ya sebelum menutup ya. Dulu aku orangnya adik banget kerja karena adik kumpulin uang. Kayak menurut aku sama Wisnu itu kebahagiaan itu di duit, dan ujung-ujungnya kita capek. Kayak kok nggak bahagia juga ya, kayak bahagianya bisa beli apapun tapi kayak hampa gitu hatinya kan, karena kan dulu sholat bolong-bolong, kayak nggak menjalani kewajiban sebagai seorang muslim yang baik gitu. Ternyata di situ aku baru tahu kenapa orang ada yang bilang kayak uang itu nggak bisa ngebeli semuanya, termasuk perasaan gitu. Bisa bikin kita happy karena kita bisa beli sesuatu, tapi hati itu kan Allah yang punya ya gitu. Jadi kenikmatan dan kebahagiaan aku nggak ada ketenangan bener. Jadi kayak kebahagiaan yang aku rasain sekarang itu melebihi kebahagiaan dulu waktu aku lagi di puncak popularitas, dan kayak aku disuruh kayak ulang mau setinggi itu lagi tapi nggak ada iman, aku nggak mau sih. Jadi kayak udah tiap hari bangun kerja cari duit, ngumpulin duit, bayar kreditan, bla 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 gitu terus kan. Jadi kayak agak bosan gitu. Nah kalau sekarang tuh kayak yang aku paling suka, dan ini salah satu kayak ketertarikan aku untuk belajar, karena aku ngelihat Wisnu berubah banget, yang tadinya bener-bener kayak pengejar dunia harta banget gitu ya. Jadi bener-bener kayak tetap kerja, bukan berarti kita duduk nungguin duit datang, bukan ya, kan kita juga di Islam harus ikhtiar bekerja gitu. Tapi gue ngiri karena Wisnu waktu itu sering banget beberapa kali nggak jadi dapat kerjaan, tapi dia cuma bilang gini, ya kadar Allah bukan rezeki. Gue kayak ngiri, kapan nih gue bisa kayak gitu ya. Jadi gue gak stres lagi sama persaingan di dunia entertain ini gitu kan. Gitu. Jadi ya dulu kalau kan agensi suka ngomong, Shirin dapat shampoo saingannya ABCDE, kita nunggu ya kan. Terus yang dapat ini bucin, yang dapat ini, gue kayak kenapa bukan gue, saya kayak kesel gitu kan. Dan itu kan nyakitin hati sendiri ya gitu ya.
Nah ketika sekarang kayak dapat alhamdulillah, gak dapat oh iya nggak apa-apa mas, bukan rezekinya dia gitu. Jadi kayak perasaan itu yang aku happy banget dikasih sama Allah, kayak lebih enjoy hidup dibanding yang tadinya persaingan tuh dijadiin kayak gimana banget, yang bikin tuh kita capek ngejar duit gitu. Kejar dunia ya, akhirnya ujungnya ya udah mikirin akhirat aja. Ya, gitu. masya Allah, masya Allah. Masya Allah. Bisa, Melody makasih ya atas makasih ya, juga. masya Allah. Mudah-mudahan yang nonton banyak yang terinspirasi, karena kita nggak pernah tahu hati orang ya, lagi pengen cari tahu tentang hijab dan yang lainnya, keketok hatinya. Pasti dari Allah, tapi misalnya lewat kalian, mudah-mudahan kalian kan juga udah bisa dapat pahala jariah juga kan, gitu, ngasih ilmu ke orang-orang gitu ya. Thank you ya, mohon maaf kepanjangan. Enggak apa-apa, it's okay. Nanti kalau udah nggak PPKM kita meet up ya. Iya, insya Allah pasti, insya Allah. Kita masak yuk. Iya, insya Allah. Kalau aku sama Melody sering les masak bareng nih, nanti kita ajak. Oh iya ya, waktu itu ya. Iya, kita baking. Yang roti-roti panggang gitu kan. Seru. Makasih ya, makasih banget ya. Thank you. Dadah, mudah-mudahan bisa ketemu. Sehat-sehat. Dah. Assalamualaikum. Salam. Sehat-sehat ya. Ya, sehat-sehat juga. Sis. Dah sih, sehat-sehat ya. Sis, dah. Bye.